Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Kota Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Kota Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, petugas program Keluarga Harapan, perwakilan petani dan tokoh masyarakat, serta para undangan yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Pertanian dan Sosial tahun 2025. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara yang akan disambut, ada sambutan dari beberapa sedikit saya memberikan sebuah pantun ya. Ke warung Pak Salman membeli sabun. Hadirin sekalian, sampurasun. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak. Sambutan dari Ibu Sekda, silakan kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, hatur nuhun dan MC, saya izin berdiri agar terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Bapak Ibu narasumber, para petani, tokoh masyarakat dan juga hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam forum penting ini, Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Pertanian dan Sosial. Terima kasih Bapak Ibu, tolong tepuk tangannya sebentar. Hari ini kita membahas dua hal yang sangat relevan, sosialisasi pertanian organik dan juga penanganan anak terlantar. Meski dua hal ini berasal dari dua sektor yang berbeda, keduanya memiliki satu tujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan. Pertanian organik adalah masa depan, tidak bisa kita pungkiri, pertanian organik adalah masa depan kita bersama. Ia tidak hanya menjaga kesehatan tanah dan manusia, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani. Namun, transisi ke sistem ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah daerah, petani, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, di forum ini kami mengundang semuanya, dari sisi pemerintah, petani, dan juga masyarakat. Kita jadikan forum ini sebagai langkah awal konsolidasi gerakan pertanian sehat dan berdaya. Sementara itu, anak-anak terlantar adalah tanggung jawab kita semua. Mereka membutuhkan perlindungan dan juga pengasuhan yang layak. Upaya ini tidak bisa dilakukan hanya oleh dinas sosial saja, tetapi perlu dukungan dari seluruh elemen, termasuk komunitas petani dan juga tokoh masyarakat. Kolaborasi sosial ekonomi adalah kunci. Ini adalah menjadi salah satu prioritas utama yang diperhatikan di Jawa Barat.
Melalui pertemuan ini, saya berharap akan muncul gagasan-gagasan yang bagus dan juga komitmen lintas sektor yang konkret, yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa dan juga di kota. Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan kepada rakyat, saya menyatakan rapat koordinasi lintas sektor bidang pertanian dan sosial secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sekda. Selanjutnya yang sangat memberi semangat dan arahan kepada kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi tentang pertanian organik. Materi akan disampaikan oleh Bapak acara ini akan saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, dan yang kami hormati narasumber Bapak Bumiwan selaku penyuluh pertanian dan Bapak Acep selaku penyuluh sosial, serta seluruh peserta rapat koordinasi yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam rapat koordinasi lintas sektor bidang pertanian dan sosial dengan subtema yang sangat relevan saat ini, yaitu penanganan anak terlantar dan sosialisasi pentingnya pertanian organik. Izin memperkenalkan diri, saya Mahali akan memandu jalannya rapat koordinasi kita pada hari ini. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan dari Bu Sekda tadi, kita akan masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan dari kedua narasumber. Narasumber pertama dari Bapak Bumiwan, penyuluh pertanian, yang akan membahas tentang urgensi dan strategi pengembangan pertanian organik di tingkat lokal. Kepada Bapak Bumiwan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri, Bapak Moderator. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Acep selaku materi dari Dinsos, yang insya Allah akan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dari Kabupaten Kota di Jawa Barat, dan Bapak Ibu petani serta masyarakat yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Gunggung Purwo Permana dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Di sini insya Allah akan menyampaikan kurang lebih 5 menit lah. 5 menit saya meminta waktu Bapak Ibu semua berkaitan dengan pertanian organik. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pertanian organik? Belum. Bohong ini, saya yakin. Jangan bohong. Tolong. Di sini kita harus menuntut kejujuran ya. Oke. Bapak mohon maaf, yang baju ungu biru dari mana Pak? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Oh, Bapak sebagai masyarakat di sini? Petani sayur. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk petani sayur dari Ciamis. Bapak boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Ade. Pak Ade. Oh siap. Pak Ade tahu pertanian organik itu apa? Ya pernah dengar di YouTube, Pak. Pernah dengar di YouTube? Apa tuh Pak? Kalau yang boleh saya tahu. Ya, pertaniannya yang tidak pakai pupuk kimia kalau saya. Betul sekali, 100 untuk Pak Ade. Nah, betul kan Bapak Ibu semua? Secara garis besar, pertanian organik itu bisa kita pahami, mohon maaf, pengkeran. Bisa kita pahami bahwasanya pertanian organik itu adalah pertanian yang tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia ketika melaksanakan kegiatan budidaya pertaniannya. Entah itu pestisida, entah itu pupuk, entah itu herbisida, atau apapun, tidak lagi menggunakan bahan kimia ketika kita melaksanakan kegiatan budidaya pertanian. Itu tentunya sangat bermanfaat. Kenapa itu sangat bermanfaat? Karena ketika kita menggunakan bahan kimia yang lebih sedikit dibandingkan sekarang, insya Allah tanaman-tanaman yang kita tanam
lahan yang dimana kita melaksanakan penanaman tersebut serta alam kita sekitar ini akan menjadi lebih baik lagi. Karena seperti yang kita ketahui, sektor pertanian ini menyumbang sekitar 13 sampai dengan 25% efek rumah kaca di seluruh dunia. Cukup besar sekali, bukan? Oleh karena itu, pertanian organik ini bisa menjadi salah satu solusi selain menjadikan kita selaku konsumen menjadi lebih sehat, bisa juga menjadi solusi mengurangi kemungkinan pencemaran di dunia ini. Lalu, apakah semudah itu melaksanakan pertanian organik? Kalau boleh tahu Bapak yang paling ujung dari mana, Pak? Bapak, mohon. Dari LSM? Wah, dari mana? Dari LSM Pertanian dari Bumantap. Nyebel pertanyaan. Dari grip. Oh, belum. Oke, Bapak berarti mungkin tahu apa saja kalau Bapak LSM Pertanian berarti tahu dong apa saja nih yang akan dihadapi ketika kita ingin melaksanakan pertanian organik. Cuman kendalanya mau nanam di mana tanahnya udah nggak ada. Saya malah dijelaskan. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita semua ada insan cendekiat dan kita harus selalu belajar. Karena itu penyuluh harus selalu belajar. Nah, Bapak Ibu semua, betul seperti yang dikatakan oleh Pak siapa tadi? Dari LSM KT Demo. Andi Pak Andi, terima kasih banyak dari pertanyaannya. Betul, lahan pertanian kita yang memburuk. Bahkan apabila kita telusuri, banyak sekali lahan-lahan pertanian yang sekarang sudah sakit ketika ditanami tidak lagi bagus hasilnya, apalagi ketika tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Dan tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi, pertanian organik adalah solusinya. Ini membutuhkan jangka waktu yang panjang Bapak Ibu semua. Pertanian organik ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun sampai benar-benar bisa kita dapatkan manfaat yang 100%-nya. Karena tidak bisa kita melakukan sesuatu tidak bisa ujuk-ujuk dari 0 sampai 100. Naik motor saja tidak bisa dari 0 sampai 100 gitu kan. Tapi kita harus step by step, sedikit demi sedikit melaksanakan ini semua. Mulai dari yang pertama dilakukan adalah pengurangan bahan kimia, bahan atau pupuk kimia organik. Nah, bahan pupuk kimiawi atau yang sekarang kita laksanakan adalah pertanian konvensional. Tentu saja ini akan mengurangi produksi para petani, akan tetapi insya Allah apabila kita melakukan ini sedikit demi sedikit dan tidak sekaligus, ini akan berjenjang terus-menerus mendukung kita untuk mencapai pertanian organik yang insya Allah ketika hasilnya sudah menjadi pertanian organik, selain dari lebih sehat bagi kita, lebih sehat bagi lingkungan, hasilnya pun lebih mahal sehingga pendapatan untuk Bapak Ibu para petani insya Allah akan meningkat. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, Bapak Moderator. Oke. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC, apakah ada ice breaking dulu? Silakan Bapak untuk explaining dulu. Atau di Baik, sebelum melanjutkan ke materi kedua, mungkin untuk Bapak Ibu ada ice breaking sebentar kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sudah sampai kelanjutan. Saya ingin melakukan ice breaking sedikit-sedikit untuk membuat kekakuan ibu dan kelemasan ibu kelemasan. Ujung-ujung jadi lemes loh. Langsung yang kumaha menjadi lemes teh. Membuat kekakuan ibu menjadi segar kembali. Kelemasan menjadi segar dan jadi ringkas gitu nama. Saya nanti dibantu teman saya, ada Pak SBY, ada Bu Zaskia Adiameka, ada Babang Ganteng Adika Mahesa, dan juga ada Ustadz Amin Ataki yang siap nanti akan membantu saya untuk melakukan ice breaking. Kita simpel aja ice breaking, nggak ada ribet. Gestur, Bapak pasti tahu kan gestur. Misalnya saya sebutkan anak, gesturnya seperti apa? Gini. Ataupun tidur, gini. Nanti yang beda saya taruh suruh bawah. Yang suruh bawah, yang menang saya kasih hadiah. Hadiahnya ciuman.
teman-teman, pasukan saya akan membantu siapa yang berbeda dari Bapak dan Ibu. Saya sebutkan dari awal. Cinta seperti apa? Gesturnya gimana kalau gestur cinta? Berdiri dulu, Bang. Berdiri dulu. Ya, gimana? Kata berdiri. Audiensnya duduk aja, nggak usah. Nanti kalau yang salah, nanti sama teman-teman saya, sama pasukan saya dia yang berbeda disuruh ke depan. Di sini sekarang duduk aja. Baik. 1, 2, 3. Rumah seperti apa? Rumah. Itu Kang Syarul beda. Kalau laut cinta ke patroli. Ani beda. Snack ini jadi tegang dia. Saya jadi siap. Siap sama hadiah. Siap sama hadiahnya. Jadi siap. Jadi siap dan siap. Bu Adriana, silakan ke depan. Ini tadi yang lain kan gini yang kebanyakan Berteduh. gini ke bawah. So, silakan Pak Andi, Kang Syarul. Ini sesi pertama ya, Bu Adriana. Selamatnya. Sengaja kayaknya mah. Sengaja kayaknya. Diganti lah, pelukan apa? Ya, kayaknya ada buktinya deh kalau beda sendiri. Cinta. Apa Dede? Ibu berdua salah. Ibu salah. Cinta, apa dibalikin cinta? Pak, yang cinta segitiga. Semua ada yang salah, ada yang salah. Salah sekarang. Satu lagi ya, sekali lagi. Tidak ada arah dulu, sudah. Bertiga. Cukup, tiga. Satu lagi bergabung tuh. Satu lagi lah udah. Satu lagi. Satu lagi sekali lagi ya. Sebelum ke sesi final. Final lagi udah. Nanti ibu-ibu mah dikasih peluk hangat dari saudara-saudara. Cuman ya. Hah? Bapak-bapak. Sehat. Sehat, ayo sehat. Pak ini ibu kiri, ibu mah kiri. Kumaha saya dari kiri. Kasih dia. Iya, ini yang di depan. Kasih dia kumah. Yang lain dua soalnya tangannya yang depan tadi satu ya. Oh yang satu tadi siapa? Itu ibu siapa? Bertiga. Oh, Putih aja. Oke. Ini nih orang-orang terpilih. Siap-siap pelukan. Udah siap? Kena grup. Itu ya. Full. Sabar. Full. Langsung kita langsung mulai secara mendadak. Yang satu. Ini kan semuanya. Tadi kayaknya yang belum perut cuma 2 orang laki-laki. Yang lainnya udah gini soalnya. Tarik keluar. Dua orang laki-laki ini tarik keluar. Sekarang ibu-ibu sama anak-anak. Pop. Bukan sesama
Yang ijilah keluar bener. Sarapan. Makan. Ya, salah itu. Salahin. Tidur. Tidur. Keluar. Sana finalis. Apa kebetulan? Bahagia. Rela ya Pak? Saya pilih Ibu Putih sama Ibu Tadi. Wah. Yang menang nanti kita langsung ke KUA. Yang menang nanti langsung ke KUA. Oke, yang kedua, yang terakhir. Pintar. Nah, sama. Yang satu lagi ya. Senyum. Udah ini pemenangnya Bapak Ibu. Ibu Putih dan Ibu Adriana. Baiklah Bapak Ibu. Cukup sedikit. Ya cukup segitu. Dua ice breaking dari saya. Setidaknya membangun rasa semangat Bapak Ibu lagi untuk membangun rasa semangat Bapak Ibu lagi Untuk bangun. membangun rasa semangat Bapak Ibu lagi untuk mendengarkan paparan dari narasumber selanjutnya. Baik Bapak Ibu, Surya Saputra undur diri. Saya kembalikan kembali kepada MC ini. MC-nya siapa Ibu tahu nggak? Oke, Ayu Istiana Dewi. Monggo. Baik, acara selanjutnya kita lanjutkan dengan materi kedua. Kepada Bapak Moderator saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Kita lanjutkan narasumber kedua adalah dari Bapak Penyuluh Sosial, Bapak Acep yang akan menyampaikan materi mengenai sinergi lintas sektor dalam penanganan anak terlantar, pendekatan sosial dan kelembagaan. Pada Bapak narasumber kami persilakan. Izin Bu Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pertanian, yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat serta salam semua tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Sekda dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas. Mohon izin saya untuk menyampaikan beberapa
bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sekarang siapa anak itu? Jadi dalam definisi anak berdasarkan Kementerian Sosial bahwa anak itu anak yang berusia dari 0 tahun sampai 18 tahun. Itu anak berdasarkan definisi dari Kementerian Sosial. Termasuk anak yang masih di dalam perut, itu sudah dikategorikan anak. Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Barat pada saat ini sudah terdapat kurang lebih ada 15.000 orang, 15.800 ulangi ya. Jadi lupa saya. Di Jawa Barat terdapat sekitar 15.000 anak. Dari data tahun 2023 yang jumlah penduduk Jawa Barat ada sekitar 47 juta. Anak tersebut memang ada yang dalam keluarga lengkap ataupun mereka dalam keluarga yang tidak lengkap. Siapa keluarga lengkap? Itu adalah anak yang tinggal dengan ayah dan ibu serta adik kakak atau saudara-saudaranya. Bagi anak yang tidak lengkap berarti anak yang salah satu pihak tidak ada, baik ayah ataupun ibu. Nah, kemudian juga dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dan kesejahteraan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berkaitan dengan Bapak Ibu sebagai Kepala Dinas Sosial, maka posisi Bapak Ibu adalah sebagai perwakilan dari negara atau pemerintah daerah, seperti itu. Karena pemerintah daerah kabupaten kota adalah Bapak Bupati atau Wali Kota, dan kepanjangan yang mengurus sosialnya adalah Bapak dan Ibu dari Dinas Sosial. Kemudian dari 15 juta tersebut ternyata berdasarkan data statistik dan juga data yang ditemukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ada 148.000 orang kurang lebih yang merupakan anak terlantar, tersebar di 37 kabupaten kota di Jawa Barat. Pembagiannya tidak merata, tetapi yang jelas setiap kabupaten kota memiliki anak terlantar tersebut. Ada semuanya di sebuah wilayah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial jangan merasa aman ya. Wah, kabupaten saya masa detik, kota saya mah banyak. Wah, ya semuanya punya kewajiban untuk melayani, untuk membereskan anak tersebut. Membereskan dalam tanda kutip Bapak Ibu lain dipaehan ya, atau dihilangkan, tetapi harus dilayani, diberikan perlindungan yang tepat, seperti itu. Namun di balik itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada saat ini hanya mampu memberikan layanan kepada 350 orang anak yang tersebar di satu UPTD dan 4 Satpol. Satuan pelayanan di UPTD ada 100 orang anak, kemudian di Satuan Pelaksana Bogor ada 65 anak, di Satuan Pelaksana Garut ada 82 orang anak, Satuan Pelaksana Subang 80 anak, dan di Balita ada 22 orang anak. Jadi kurang lebih baru 350 orang anak setiap tahun dilayani. Total dari data yang kita punya, dari mulai Dinas Sosial ada atau dari UPTD ada, yang sudah dilayani masih tidak lebih dari 5.000 orang. Ini PR berat bagi kita semua, PR besar. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan Dinas
sosial di kabupaten kota harus mendorong swasta atau yayasan untuk bisa berpartisipasi dalam memberikan pelayanan anak terlantar. Anak yang terlantar yang kita layani tersebut ya bukan hanya diberi makan saja, tetapi mulai dari sandang, pangan, dan papan. Kemudian juga rujukan-rujukan yang diperlukan oleh mereka. Seperti itu. Jadi siogianya Bapak Ibu sekalian, kita tidak berharap Provinsi Jawa Barat tertinggal dalam penanganan anak terlantar. Siogianya Bapak Ibu sekalian, mari kita berinovasi, berkolaborasi supaya anak-anak tersebut mendapatkan haknya sebagai anak, hidup dengan ceria, mendapatkan pelayanan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang layak sehingga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, baik kata, ucapan, tutur kata, sikap. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Ibu Sekda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bukan keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan saya. Terima kasih. Bila itu dikuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh close terlebih dahulu. Terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparan yang sangat informatif dan menggugah. Kini kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Satu aja ya, satu. Satu tapi bisa dijawab oleh dua narasumber. Yang saya hormati Bu Sekda, moderator, sama para narasumber. Perkenalkan, saya bocah tua nakal. Saya dari Batam, Pak. Banyak uang, tapi saya murni anak Jawa Barat, Pak. Saya ini bermaksud berinvestasi di bidang pertanian karena niat saya memajukan pertanian di Jawa Barat. Juga niat saya pengen si anak-anak terlantar itu berkurang. Nah, yang saya minta untuk sektor pertanian, apa yang bisa saya masuki? Kemudian untuk dinas sosial anak terlantar, apakah kita perlu langsung memberikan uang ke anak atau ke dinsos atau gimana, Pak? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik Bapak narasumber, mau langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Bapak Ade atas pertanyaannya. Sebagai putra Jawa Barat yang sudah berhasil di perantauan, yang sudah memiliki pabrik HP di sana ya Pak. Pabrik mobil juga. Alhamdulillah Pak Ade itu sudah memiliki pabrik gula. Punya nggak? Ya, hampir sama dengan saya, tapi saya tidak mau punya pabrik gula yang ada. Gimana? Ya, seperti itu. Kemudian juga sebagai pengusaha yang berhasil di Batam, kontribusi Bapak dapat disalurkan melalui pembentukan yayasan sosial, yayasan seperti itu, dengan membentuk panti asuhan atau memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang memang pada saat ini kesulitan biaya. Penyalurannya bagaimana? Bapak bisa kerjasama dengan dinas pendidikan setempat atau dinas sosial atau yayasan-yayasan sosial yang sudah terverifikasi dari dinas sosial. Terverifikasi itu seperti apa? Yaitu yang sudah terdaftar di dinas sosial baik kabupaten kota, provinsi maupun di kementerian Bapak. Jadi Bapak bawa uangnya kira-kira 3 karung saparapat seperti itu. Yang nganterin yang para budak, yang sekolah budak. Maaf ya, saya maaf ya. Aku teman sejawat ya, teman sama-sama aku. Jadi seperti itu. Jadi
pemberian dalam bentuk uang memang saat pertama cukup bisa, tetapi itu tidak bisa panjang. Jangan biasakan kita memberikan masyarakat, terutama anak-anak itu diberikan ikannya, tapi berikanlah pancingnya. Jadi jangan memberikan bantuan sesaat ya Bapak ya, apalagi bantuan sesaat juga jangan ya. Jadi bisa mereka seperti itu. Bisa juga berkolaborasi mungkin dengan dinas pertanian, bahwa anak-anak tersebut diberdayakan di lembaga atau di tempat yang melakukan pertanian organik Bapak. Kalau Bapak membuka di Jawa Barat kan masih banyak, cuma jangan di puncak, itu daerah resapan air itu bahaya. Daerah gunung-gunung itu bahaya ya. Gunung itu kalau dirambah bahaya Pak, apalagi gunung-gunung ya. Nggak boleh main rambah aja ya, dosa Pak. Nah, puncak hanya sudah salah, apalagi di Lembang ya. Jadi bisa diinvestasikan di sana, memberdayakan anak-anak untuk dilatih pertanian organik seperti itu, atau bisa di panti asuhan gitu. Mungkin itu Bapak, mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan dan mudah-mudahan Bapak bisa mencari pertanyaan yang baru lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Acep atas kesempatannya. Pak Moderator, tadi Pak siapa? Mohon maaf saya lupa. Pak Dede. Oh iya, mohon maaf ini memang saya kalau mengingat nama orang itu susah. Jadi saya ingat Gajah Kowo, kurang sedang. Ya Bapak, mungkin kalau berkaitan dengan investasi dulu mungkin ya. Ini adalah saat yang sangat tepat Bapak untuk investasi di sektor pertanian Jawa Barat Pak. Kenapa? Karena di dinas kami, di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sekarang sedang menggodok Juklat atau Juknis yang nantinya insya Allah akan menjadi sebuah keputusan gubernur atau peraturan gubernur berkaitan dengan pertanian organik. Jadi ketika Bapak ingin berinvestasi di sektor pertanian, terutama pertanian organik, insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya, tahun depan, karena insya Allah akan di ACC tahun ini, apabila tidak ada kendala lainnya, tahun depan ini kebijakan-kebijakannya akan sudah sangat jelas Pak. Jadi ketika Bapak ingin investasi, tentunya akan lebih jelas lagi investasinya. Dan apabila Bapak ingin investasi sekarang, sudah ngerti investasi di sektor pertanian Jawa Barat, kami memiliki banyak korporasi petani Pak. Salah satunya ada di Kabupaten Bandung, yaitu kelompok Tani Regi. Itu omsetnya sekarang sudah miliaran Pak di sektor pertanian hortikultura. Kita juga kalau Bapak ingin di sektor pertanian pangan, kita ada di Mitra Desa Pamarican (MDP). Itu hanya 2 dari sekian banyaknya korporasi petani yang tumbuh di Jawa Barat. Jadi kalau Bapak ingin investasi di sektor pertanian, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk investasi di Jawa Barat. Dan kedua, berhubungan dengan mungkin anak terlantar ya Pak, di kita juga mungkin Bapak sudah mendengar, teman-teman juga sudah mendengar, ada program yang namanya regenerasi petani. Regenerasi petani ini kan tentunya berhubungan dengan anak-anak muda yang ingin bekerja atau bergiat di kegiatan sektor pertanian yang rezeki kota, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia gitu. Yang insya Allah apabila kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial ya Pak, insya Allah nanti kita ada kerjasama lagi mungkin hitam di atas putih, nanti Pak Kadis bisa gimana gitu lah. Itu mungkin urusannya dengan para pejabat, karena saya bukan pejabat. Ini kita bisa mengajak anak-anak terlantar ini untuk diberikan informasi atau mungkin juga dilatih, di training bagaimana caranya mereka bisa menjadi para petani untuk meningkatkan sektor pertanian yang ada di Jawa Barat. Dan Bapak mungkin kalau berkenan bisa menjadi salah satu pelopornya atau mungkin juga bisa menjadi salah satu investornya. Dan insya Allah ya kalau sudah namanya investor, orientasinya bisnis dong. Kalau bisnis harus untung dong. Kalau pertanian itu ya untung rugi, kumaha alam sih Pak. Tapi kita bisa kalau Bapak memang ingin meningkatkan sektor pertanian dan juga ingin mengajak rekan-rekan lainnya untuk mengayomi anak-anak yang terlantar, ini adalah salah satu teknik yang bisa dilaksanakan. Mungkin dari saya sekian. Semoga tidak cukup puas ya Pak Dede. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian rapat koordinasi lintas sektor hari ini. Semoga sinergi antar bidang pertanian dan sosial terus terjalin erat untuk menciptakan daerah yang mandiri, berkelanjutan dan peduli terhadap kelompok rentan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian semua pihak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Baik,
Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara rapat koordinasi lintas sektor di bidang pertanian dan sosial pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru dan menjadi langkah awal menuju pertanian yang lebih sehat dan ramah lingkungan, serta menuju Jawa Barat yang ramah anak. Atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya kegiatan. Rizky Febian dan Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.